Part 3. Dengan gesit, tangan pria itu telaten meracik bahan-bahan rahasia. Sudah 3 jam dia berkutat dengan resep masakan barunya. Sesekali, dia mengelap peluh di dahi dengan lengan. Pria itu tersenyum puas memandangi mahakarya yang sudah dicicipi sebelumnya. Delicious Apple, Parfait. Lex memang sangat gemar menciptakan menu-menu baru untuk restoran-restoran mewahnya. Berkat tangan dingin itu, bahkan seporsi Arnold miliknya mampu terjual seharga 9,85 juta dolar. Penasaran? Atau juga hahaha, menu baru lagi? Lex terkejut ada seseorang di sana selain dirinya. Pasalnya, dia tak pernah mengizinkan orang lain untuk masuk ke ruang percobaan pribadi. Tanpa menoleh pun dia tahu siapa sang pemilik suara. Seperti yang kau lihat. 1 jam lagi kita harus ke Brighton Beach. Andy sudah mengatur semuanya sesuai permintaanmu. David masih duduk di kursi kayu satu-satunya di ruangan penuh aroma masakan itu. Dia duduk mengamati Lex, menopang dagu menggunakan sebelah tanyanya, dan kaki bertumpu pada kaki yang lain. Oke, aku sudah selesai. Lex berbalik setelah mencuci tangan dan mengeringkannya dengan lap. David mengernyitkan dahi saat melihat mata pende di wajah tampan itu. Ada apa dengan wajahmu? Apa kau kerasukan Asmodeus? Hingga tak bisa lepas dari jalangmu semalaman. Lex tak suka senyum mengejek yang ditunjukkan sang asisten. Kalau saja pria di hadapan ini bukan sahabat baiknya, sudah pasti Lex akan menguliti David, mengadonnya dengan ragi, lalu memasukkannya dalam mesin pemanggang. Kampret emang, sialan, aku tak pernah bersama mereka lebih dari 1 jam. Lex menonyor kepala David dengan kesal. Tawa pria itu justru semakin nyaring. Kepala tua itu mengirim cecunguk-cecunguknya. Semalam, David menatap lekat pria di depannya. Tapi aku harus sedikit berterima kasih pada paman brengsekku itu. Dia mengirim anak buahnya saat aku sedang ingin melampiaskan kekesalan. Lex tersenyum garing karena ucapannya sendiri. David menaikkan sebelah alisnya saat Lex malah mulai membahas rasa kesalnya lagi. Sejak insiden di Drexen Corp yang kata Lex, ada wanita gila menyerangnya tiba-tiba. Hampir setiap waktu David harus mendengar pria itu menggerutu kesal. Hahaha, kau bahkan lebih memikirkan wanita itu daripada ancaman pamanmu. David hampir terjungkal karena tawanya yang membahana. Lex melipat tangan di dada, sesekali mencebik. Sudah puluhan kali David memutar ulang 2 rekaman CCTV insiden. Memalukan itu. Namun, tetap saja dia tak bisa berhenti terbahak saat mengingatnya. Benar, ada 2 rekaman. Insiden di restoran milik Lex pun telah David lihat. Bukankah itu benar-benar 2 momen langka? Seorang Don Juan seperti Lex yang biasanya digilai semua wanita, justru dipermalukan oleh gadis tak dikenal. Aku sudah mendapatkan alamat tempat tinggal gadis gila itu. Dia harus membayarnya. Lex tersenyum miring. Pria itu memang telah mendapatkan alamat Sina dari orang suruhannya secepat yang dia inginkan. Tak dipungkiri, akibat insiden di restoran miliknya, Lex harus menyumpal perut lapar para penguasa stasiun TV agar tidak memberitakan hal memalukan tentang dirinya. Benarkah? Tapi dia bukan gadis gila. Alex, mana mungkin orang gila berperilaku sepertinya? David semakin tertarik untuk menggoda sahabatnya. Ia memang mengamati semua gerak-gerik gadis itu dalam rekaman yang diberikan Lex. Bahkan pria itu sampai mendatangi gedung Drexen Corp hanya untuk melihat rekaman sebelum kejadian. Lalu, siapa nama gadis manis yang telah membuat Raja Golf Galau 2 minggu ini? Lex melirik David yang menahan tawa. Benar. Siapa nama gadis itu? Lex berdehem, berusaha menyembunyikan ketidaktahuannya. Kau tahu David, aku tak peduli tentang nama.
Aku hanya akan membuat gadis itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Muka Lex memerah, entah karena malu atau marah. Kau memang bodoh. Apa mungkin otakmu itu tercecer waktu kau memasak? Hingga sekarang udah jadi otak-otak. David tak tahan lagi. Tawanya pecah sampai ia tertunduk memegangi perut. Kau pasti lupa menanyakan nama gadis itu pada orangmu, kan? Tapi bagaimana kau tak lupa ukuran dada koleksi jalangmu? Lex mendengkus kesal. Otak-otak, dua gadis cantik sedang berjalan menuju lift di sebuah pusat perbelanjaan. Kedua tangan mereka bahkan sibuk memegangi barang belanjaan. Mereka harus berdesak-desakan di dalam lift bersama tiga orang yang menatap dengan mata melotot. Sina hanya tersenyum kikuk meminta maaf sekadarnya. Ini salahmu, Ratu Diskon. Lihatlah barang-barang ini. Aku hanya menjanjikanmu 4 potong baju. Tapi ini, kau bahkan menguras habis tabunganku. Dasar kau. Sina menggerutu tak henti-hentinya setelah keluar dari lift. Gadis bermanik coklat itu segera mempercepat langkah sembari terus menutuki Gisela yang kesulitan berjalan di belakangnya. Cina, tunggu dong. Lagi pula, belanja beberapa barang tak akan membuatmu jadi gelandangan. Bukan, kau bisa minta lagi. Sama kakak ganteng. Gisela tersenyum gembira karena hasrat belanjanya hari ini terpuaskan. Gratis pula. Ho ho ho. Kau harusnya berterima kasih padaku. Sayang, sahabat cantikmu ini sudah membantu menghamburkan uang jajanmu. Gisela masih terkekeh melihat wajah Sina yang kesal dengan pipi menggembung. Kau itu harus lebih memperhatikan penampilanmu. Sayang, jangan terus-terusan memakai baju kuma kemana-mana. Terserah. Sina berbalik dan melotot tajam kepada sahabatnya itu. Gisela hanya meringis. Bruk, Sina menjatuhkan barang bawaannya. Seseorang tak sengaja menabraknya saat akan berbelok. Gisela langsung menghambur, ikut memunguti barang yang terjatuh. Dia hanya heran melihat sahabatnya itu tarik-menarik dengan pria yang menabraknya. Zack berusaha menarik Sina agar tidak pergi. Sina sebaliknya. Gadis itu melangkah pergi sambil terus menepis tangan Zack yang terulur ingin menyentuhnya. Cina, tunggu, aku ingin bicara. Sina, Zen, Zack jeram. Tangan lelaki itu mengepal saat Sina berhasil menghindarinya. Kini dua gadis itu telah berada di sebuah kedai es krim di seberang jalan. Sina masih terdiam menormalkan emosi yang tadi sempat meletup. Gisela memesan 2 porsi es krim green tea dan strawberry untuk menenangkan sahabat pecinta es krimnya. Kau berhutang cerita kepadaku. Sina, Gisela berusaha menetralkan suasana. Sina mengambil napas panjang. Pria tadilah yang seharusnya aku permalukan. Dia masih terus memaksaku untuk memberitahu di mana Kak Rin sekarang. Bahkan, dia pernah datang ke apartemen Cakri Owel. Gisela manggut-manggut sambil menikmati es krim green tea-nya. Apa kau sudah cerita hal ini pada Kak Erik? Lanjutnya, sudah. Aku langsung menghubungi Alerik sesaat setelah bajingan itu pergi. Lelaki, tak tahu malu, cacing kremi, sahut Sina. Keduanya tertawa. Ruangan itu sangat luas. Sayang sekali, hanya ada teriakan dan amarah memenuhi semua sudut. Bahkan, nuansa grey dan black pada ruangan itu seakan menambahkan aura tersendiri. Perpaduan sempurna. Beberapa lelaki tampak babak belur. Terdapat luka memar di beberapa bagian tubuh mereka. Mereka berdiri tegak dan menundukkan kepala. Sedangkan seorang lelaki tua tak henti-hentinya melotot ke arah mereka. Di belakang lelaki tua itu berdiri juga beberapa orang lelaki berpakaian serupa dengan pin yang sama tersemat manis di balik jas. Kalian sudah kubayar mahal, tapi menyingkirkan seorang bocah saja tak bisa. Lelaki tua itu geram, wajahnya merah padam.
Seperti ada sesuatu terbakar di sana. Keluar kalian. Jangan menampakkan muka di depanku jika kalian belum membawa berita baik. Seorang lelaki usia 30-an terkekeh melihat tingkah lelaki tua. Keberadaannya sedari tadi tak disadari oleh sang ayah. Cara klasik seperti itu tak mempan untuk meringkus keponakan tersayangmu itu. Dad, aku dengar dia tak tertarik dengan Tata Thompson. Aku bisa menghancurkannya perlahan. Dengan caraku. Seringai tampak menghiasi wajah lelaki itu. Sina sangat gembira hari ini. Hot pants jeans di atas lutut dan tank top hitam dibalut cardigan jeans tanpa lengan menjadi pilihan untuk penampilannya malam ini. Akhirnya, dia bisa kembali menginjakan kaki di sebuah klub malam favoritnya. Sudah lebih dari seminggu, gadis ini tidak bersenang-senang bersama teman-temannya. Meski selama ini Zina tak pernah menyentuh alkohol. Karena takut ketahuan alerik dengan napasnya yang mirip Joe. Ellen, lihat arah jam 9. Kurasa kau harus menyapa wanita berambut pelan itu. Dia menatapmu lapas sedari tadi. Zina bukan, berbisik. Suaranya bahkan setengah berteriak karena kencangnya alunan musik di tempat itu. Ellen. Pria itu hanya tertawa setelah menoleh sekilas dan kembali asyik berceloteh dengan kawanannya. Kurasa, setelah menghilang cukup lama, Sina kita sudah semakin pintar ya. Kali ini Lucas yang menyahut untuk menggoda Zina. Semua orang di meja itu terbahak. Zio yang sedang serius melototi video di ponselnya pun ikut terbahak. Bahkan, tawanya paling nyaring, membuat muka Sina merah padam. Gisela menaikkan tangannya, menginterupsi di sela-sela tawa renyah para sahabatnya itu. Kalian tahu, tempo hari, Sina datang ke kantor pria yang tak dikenalnya untuk berkenalan. Tawa kembali pecah. Tidak, bukan seperti itu. Jangan dengarkan Gisela. Sina mendelik menyadari semua orang tak mendengarnya. Tak masalah. Kau sudah dewasa Sina. Wajar jika kita yang sudah dewasa ini lebih berani dalam mengekspresikan perasaan. Jika ada masalah, kau bisa cerita dengan kami. Jangan ke Zio. Ellen menahan tawa, mengelus punggung Sina pura-pura menenangkannya. Zio, cowok berkacamata yang gemar nonton film Nana Nina. Dengan kecepatan cahaya melempar asbak ke arah Ellen. Jetty, senaku yang manis ini sedang jatuh hati sama seseorang. Lucas mengerling nakal ke arah Sina. Sedangkan gadis itu tak henti-hentinya mendengkus kesal. Pria ini paling dewasa di antara teman Sina yang lain. Tentu saja tidak. Kalian menyebalkan. Aku sangsi. Pria mana yang mau sama dia? Kadar malasnya tuh sudah stadium 7. Sina menonyor kepala Gisela. Sekate-kate dia ngatai cewek cantik begini. Aku mau kok. Ellen mengedipkan matanya ke arah Sina. Yang penting cantik. Gisela cengok. Kalau Ellen sih ya semua. Yang penting cantik dan sweet. Sweet. Lucas mainkan siku dan tangannya membentuk simbol jorok. Gisela yang tadi sedang menyeruput minumannya, spontan menyemburkan minuman itu tepat ke tengah meja. Sudah, aku mau pulang. Sina meneguk habis jus strawberry, lalu bergegas pergi dari teman-teman sialannya. Gisela kembali menonyor Lucas sebelum berlari menyusul Sina. Sina, nebeng, Ellen, Lucas, dan Sio terkekeh tanpa dosa. Ya. Sina menggoyang-goyangkan kepalanya sambil menikmati pemandangan yang dilalui mobil itu. Dahi Gisela semakin mengkerut melihat tingkah aneh Sina. Pandangannya masih awas memperhatikan jalanan dengan tenang memegang kemudi. Ya, pada akhirnya Gisela yang harus mengalah untuk menyetir. Sudah jadi kewajiban tak kasat mata jika dia pergi bersama Sina. Gadis itu memang malas untuk melakukan sesuatu. Apalagi jika tidak sedang kepepet.
Selama di jalan, sahabatnya itu terus bersenandung tidak jelas, padahal tidak ada musik yang diputar. Nah loh, Gisela yakin terakhir kali di klub, temannya itu nyaris meledak karena kesal. Cekah, hentikan nyigaumu itu. Gero, lanjutkan nanti kalau sudah sampai rumah. Sina pura-pura tak dengar kalau sahabatnya baru saja ngomong. Songong, Sina masih senyum-senyum tak jelas mengacuhkan Gisela. Biarin, yang penting cantik. Gisela melongo mendengar sahutan dari sahabatnya itu. Sesaat, keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Zina masih asyik bersenandung. Apakah kau tak berniat minta maaf kepadanya? Gisela mencoba untuk menghindarkan masalah dari sahabatnya itu. Bagaimanapun, Gisela tahu jika Zina tak sengaja mempermalukan orang. Celakanya, orang itu bukan orang dari kalangan biasa. Zina tiba-tiba menghentikan nyanyiannya tanpa menoleh ke arah Gisela. Gadis itu terdiam. Gisela tahu, gadis di sampingnya itu sedang berpikir keras. Kau harus segera minta maaf. Sayang, jelaskan kalau ini kesalahan. Bagaimanapun, Mr. Thompson bisa melakukan apa saja jika dia ingin membalasmu. Sina menghela nafas panjang. Mulutnya membuka hendak bicara. Namun urung, aku sedang memikirkan itu. Sina menunduk, merasa bersalah. Apa akibatnya akan seburuk itu? Sangat. Banyak wartawan langsung mengerubungi pria itu saat kejadian. Mungkin sedang ada acara syuting film atau apa. Soalnya banyak wartawan di sekitar tempat itu. Gisela mengingat betul. Selepas Sina kabur, meninggalkannya begitu saja. Restoran itu mendadak ramai oleh wartawan. Ia menganga tak berkutik saat menyadari bahwa pria malang itu adalah Alexis Thompson. Chef muda yang 2 tahun ini hampir setiap waktu menghiasi layar kaca. Tak menyia-nyiakan momen langka. Gisela bahkan sempat berfoto selfie dengan penampakan Alexis di belakangnya. Ya, mungkin agak jauh sih, tapi masih kelihatan. Kok, ke kaki, pengkhianat. Tapi kenapa di TV tak ada berita tentang itu? Ya, bahkan di media manapun, Gisela terlihat bingung. Sesekali dia menggaruk pelipisnya. Memang dia siapa? Berharap sekali masuk TV demi melihat ke arah gadis antik di sebelahnya. Mata Gisela membulat. Astaga, jangan bilang kau tak tahu siapa Lexus. Sina menggeleng acuh. Gisela semakin gemas. Sengaja, dia menepikan mobil mereka. Kenapa berhenti? Ayo jalan lagi. Rengek Sina. Ia memang mulai mengantuk. Sina, kau serius tak tahu siapa pria itu? Kali ini Gisela serius menatap gadis di selelahnya. Sina menggeleng pelan. Astaga, apa di apartemenmu tak ada TV? Apa kau tak punya sosmed? Jangan-jangan kau juga malas menghidupkan TV atau sekedar membuka sosmed. Lalu kau masih hidup sampai sekarang. Astaga, Gisela memijit-mijit kepalanya yang mendadak sakit. Apakah kau pengikut Kronos? Sina malah makin bingung dengan sikap Gisela yang tiba-tiba kesal padanya. Salahnya apa coba? Kronos siapa lagi sih? Sina, aku benar-benar khawatir padamu. Sebaiknya kau minta maaf pada Alexa secepatnya. Dia bukan pria biasa. Sina mencoba mencari-cari kebohongan di mata sahabatnya itu. Mungkin saja, kan, Gisela sedang mengerjainya. Namun, yang ada hanya sorot khawatir. Gisela hendak kembali melajukan mobil yang dikendarainya. Saat tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan mereka. Siapa mereka? 4 orang pria gagah menghampiri, memaksa Zina dan Gisela keluar. Penampilan mereka rapi, berkacamata, gelap, dan berpakaian serba hitam. Mereka juga berdasi dengan sepatu hitam mengkilat. Kalian mau apa? Pekik Zina.
Saat dua orang pria berhasil memecahkan kaca samping mobil, lalu menarik paksa Zina keluar. Gisela masih di dalam mobil. Ketakutan, seorang pria menghampiri Gisela. Gadis itu berusaha merunduk agar tidak ikut ditarik paksa. Namun, tak terjadi apa-apa. Dia pun mengangkat kepala, ingin tahu apa yang terjadi. Kau, pergilah, kami hanya perlu dengan gadis ini, ucap seorang pria pada Gisela yang terduduk lemas. Empat pria serba hitam tadi bergegas membawa Sina ke dalam mobil mereka. Sina yang tak banyak bisa melakukan perlawanan, akhirnya pasrah. Dia takut para pria ini akan menyakiti sahabatnya jika dia berontak. Mobil hitam itu pun melaju kencang hilang dari pandangan Gisela. Cina, maafkan aku. Mobil yang membawanya telah berhenti. Tapi Sina tak tahu sekarang dirinya di mana. Pikirannya mulai menduga-duga. Hal buruk apa yang akan menimpa nanti? Siapa yang menculiknya? Apakah penculiknya akan meminta sejumlah uang yang sangat banyak kepada kakaknya? Atau mungkin komplotan mafia yang terlibat dalam jual beli organ manusia? Itu artinya Sina akan dibedah. Seorang pria membuka pintu mobil, menarik keluar gadis itu. Sina diseret memasuki sebuah gedung. Enggan, dia memasuki bangunan itu. Seperti tak ingin membuang waktu, seorang penculik menggendongnya seperti karung beras. Gadis itu tak berhenti memberontak. Sesampainya di tempat yang dituju, pria yang tadi memanggul Sina melemparkannya ke lantai. Gadis itu meringis kesakitan. Brengsek, kasar banget woi sama cewek. Aku sumpahin jomblo seumur hidup baru tahu rasa. Kau tunggu di sini, Tuan akan kesini sebentar lagi. Jangan coba-coba kabur, ucap pria tadi. Memangnya bisa apa gadis sepertiku dengan tangan kaki terikat begini? Bodoh, batin Sina kesal. Para penculik itu meninggalkan Sina sendirian di ruangan itu. POV Alexus Thompson. Mata gadis itu ditutup menggunakan kain. Ya, aku melihatnya sekilas tadi saat Willy memanggul gadis itu ke dalam gedung ini. Tangan dan kaki diikat menggunakan tali tambang. Sepanjang perjalanan menuju lantai atas, dia bahkan mengumpat dan terus berteriak meskipun mulut tertutup lakban. Gadis keras kepala, sialnya. Mata ini terlalu berat untuk sekadar beralih dari gadis itu. Mata coklat itu, apa dia keturunan wizard? Apa saat ini dia sedang menggunakan sihirnya kepadaku? Gadis itu terlihat sangat berbeda dengan wanita-wanita yang sudah kutemui. Sudah hampir 1 jam aku mengamatinya dari balik dinding kaca. Pasti gadis itu tidak tahu. Sepertinya aku harus berterima kasih kepada penemu blind spot ini. Perlahan, mata coklat itu terpejam. Dia tertidur. Yang benar saja, apa gadis itu tak takut dalam keadaan diculik seperti ini? Astaga, dia juga tak menangis. Aku membuka pintu penghubung ruangan kami. Gadis itu masih meringkuk di lantai dengan tangan dan kaki terikat, mata tertutup kain. Dengan deru napas teratur, perlahan, aku melangkah ke arahnya, ingin sekali menyentuh wajah polos itu. Ia membuatku tersentak saat menggeleng. Kewarasanku kembali. Gadis itu berusaha memberontak. Refleks, ku tarik tangan kananku menjauhi pipinya yang kini memerah karena marah. Shit, kadang otak dan tubuhmu akan mengkhianatimu. Tadinya, aku ingin membuat perhitungan dengannya atas insiden waktu itu. Aku mencoba tetap mempertahankan kewarasan dan logika. Segera melepas kain yang digunakan Willy untuk menutup mata gadis itu. Dia mengerjap beberapa kali sebelum akhirnya melotot tajam ke arahku. Tanpa menghiraukan ekspresi terkejut gadis di hadapanku. Perlahan ku raih lakban yang membekap mulutnya. Entah kenapa,
Desiran halus terasa saat melihat bibir ranumnya. Sial, dia menjauh sambil memegangi pergelangan tangannya yang memerah karena bekas ikatan. Kakau, apa maumu? Teriaknya terbata. Aku terkekeh. Beranjak, lalu mendudukkan diri di sofa. Gadis yang entah siapa namanya itu masih terduduk di lantai memeluk lutut. Bahkan saat marah pun, dia sangat manis. Kau harus membayar perbuatanmu. Nona, aku tak mengenalmu. Tuan, gadis itu tersenyum sinis. Aku tahu dia panik. Sesekali pandangannya melirik ke arah pintu yang berada tepat di sampingku. Tak mengenalku. Lalu bagaimana bisa kau mempermalukan orang yang tak kau kenal? Kau tidak gila, bukan? Gadis itu masih membeku di tempatnya terduduk. Sesekali, dia meremas tangannya sendiri karena gugup. Kenapa diam saja? Aku mencubit kesal. Benda di saku celana berdering. Aku berdiri. Segera kurogoh saku celana. Erik, kekasihnya. Semua barang gadis itu memang diambil paksa oleh Willy dan telah diserahkan padaku. Halo, Sina, kau baik-baik saja? Kau? Suara pria di seberang sana terdengar panik. Aku sengaja menerima panggilan itu dan menekan mode loudspeaker. Hanya beberapa saat, lalu memutuskan sambungan telepon secara sepihak. Jetty, namamu Sina? Nona, aku berjongkok kembali. Semakin mendekat ke arah sosok cantik di hadapan. Gadis itu antara takut dan gugup. Itu barang-barang milikku. Sina melirik. Tas punggung dan ponsel yang baru saja kuletakkan di meja. Wajahnya tiba-tiba panik seperti mengingat sesuatu. Tuan, apakah kau membuka tas milik orang lain? Apalagi milik seorang gadis? Ada apa dengannya? Tentu saja tidak. Aku mendengkus. Ia bernapas lega. Apa ada hal memalukan yang disembunyikan seorang wanita di dalam tasnya? Maaf, jika Willy memperlakukanmu sangat buruk. Aku hanya menyuruhnya membawamu ke sini. Benar. Aku memang sedikit terkejut saat pertama kali melihat bagaimana Willy memperlakukan gadis ini layaknya korban penculikan. Gadis itu sedikit menunduk. Kwak, kwak, kwak. Apa kau lapar? Nona, suara perutnya lumayan kencang. Aku ingin terbahak saat dia membuang muka karena malu. Aku akan mengirim pesan kepada seseorang agar mengantarkan makanan untukmu. Gadis itu mengangguk pelan. Terima kasih, cicitnya. Kulirik penunjuk jam di pergelangan tanganku. Sudah pukul 5 pagi. So, gadis ini kelayapan saat larut malam. Aku mengamati penampilan tak biasa gadis di depanku. Hot pants di atas lutut, atasan tak berlengan. Dahiku mengkerut karena berpikir keras mengenai itu. Dia juga terdiam. Terlihat salah tingkah saat tersadar aku mengamatinya sejak tadi. Aku pun leluasa menatapnya. Maaf, Tuan, tentang insiden tempo hari. Aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Suaranya membuyarkan lamunanku. Aku kira kau orang lain. Maafkan aku, ucap Sina dengan nada penuh rasa bersalah. Rasanya sedikit terkejut. Ingin rasanya menuntut penjelasan yang lebih masuk akal. Aku menatap tajam gadis di depanku itu. Dia salah tingkah lagi. Aku benar-benar minta maaf. Tuan, aku kira kau adalah pria brengsek yang mempermainkan kakakku. Sina menunduk. Aku ternganga. Bagaimana bisa gadis ini mau mengerjai orang kalau dia saja belum tahu orang yang mau dikerjainya? Aku beranjak dari tempatku berjongkok, lalu segera menjatuhkan diri di sofa, mencoba mencerna kata-katanya. Baiklah, aku memaafkanmu. Mata Sina berbinar. Dia berdiri hendak menghampiriku. Mungkin untuk berterima kasih. Tapi, dia mematung. Dia meneguk ludah. Wajahnya pucat. Karena aku sudah rugi banyak. Karena ulahmu, kau harus membayarnya. Aku tersenyum penuh kemenangan.
Kali ini gadis itu tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Suaranya sedikit bergetar. Apa kau akan membunuhku sekarang? Apa kau ingin memutilasiku, lalu menjual organ dalamku? Benar begitu? Yang benar saja. Ingin sekali aku berkata padanya. Kenapa aku harus merusak ciptaan Tuhan yang luar biasa indah sepertimu? Sayang, tidak. Sina bernafas lega. Aku lebih tertarik untuk mengumpankan tubuhmu untuk peliharaanku. Lanjutku datar. Wajah cantiknya berubah garang. Bahkan matanya melotot hampir keluar. Dalam hati, aku terkekeh geli. Gadis ini kenapa menggemaskan sekali? Kenapa dengan wajahmu? Apa kau baik-baik saja? Nona, shit, aku masih ingin menggodanya. Mimik mukanya berubah lagi. Kak, kalau yang kau maksud adalah baik untuk makanan buaya-buayamu, maka aku tidak sedang baik-baik saja sekarang. Aku ternganga. Kau bisa lihat sendiri. Kan, badanku kurus. Pasti peliharaanmu itu tak suka dengan dagingku. Kenapa gadis ini jeti membahas buaya? Hei, Nona, berhenti membahas buaya. Aku bahkan tak punya hewan peliharaan. Ada apa dengan gadis ini? Lalu, kenapa kau tidak punya hewan peliharaan? Dia masih membahasnya. Yang benar saja, ya karena memang aku tak bisa memelihara hewan. Memelihara ayam saja. Malamnya sudah terhidang di meja makan. Jawabku asal karena kesal. Gadis itu mengangguk. Kalau kau tak bisa memelihara makhluk kecil seperti itu, bagaimana kau akan memelihara anak dan istrimu kelak? Demi Sun Gokong yang lahap makan rengginang, ingin sekali aku melumat bibir sialan itu agar diam. Gadis itu terlihat berpikir. Sesaat kemudian, dia menatapku kesal karena aku tak menanggapi pertanyaannya. Tuan, terakhir kali kita bertemu, kau melecehkanku di tempat umum. Bukankah kita impas? Aku tahu gadis itu mencoba bernegosiasi. Maksudmu, kau yang tiba-tiba menuangkan spaghetti di kepalaku. Hei, Nona, aku bisa menuntutmu atas tindakan tidak menyenangkan. Jelas-jelas aku menangkap basah tanganmu di tempat yang tidak seharusnya. Tuan, gadis itu mulai kesal. Kau menuduh tanpa bukti. Nona, lagi pula, apa kau pikir ada yang percaya padamu jika kau bilang bahwa Alexis Thompson melecehkan seorang gadis? Aku terkekeh geli melihatnya mengerucutkan bibir. Menggemaskan. Wajah Sina semakin masam. Memangnya siapa kau? Demi apa gadis itu bertanya? Kau tak tahu siapa aku. Maksudku, kau tak pernah melihat wajahku selain di pertemuan absurd kita. Gadis itu menggeleng pelan. Astaga, kok mendadak pengen menjatuhkan bom atom ke rumahnya? Ya, aku mengembuskan napas dalam-dalam. Tangan mengusap wajah. Kasar, tenangkan dirimu Lex. Dia hanya bermain-main denganmu. Baiklah Zina, perkenalkan aku Alexis Thompson. Panggil Lex saja. Dan kau bisa mencari dimanapun berita tentangku. Gadis di hadapanku hanya menatap data. Aku mencebik. Atau kau bisa tanya siapapun. Aku yakin. Bahkan tetanggamu yang sudah menopause pun tahu siapa aku. Dia masih diam. Raut mukanya seperti tak percaya pada ucapanku. Astaga, aku tak percaya di planet ini masih ada gadis aneh yang tidak mengenaliku. Apa kau tak punya TV di rumahmu? Apa kau tak punya sosmed? Astaga, kau seperti penghuni dunia lain yang tersesat di sini. Kenapa tak kau tenggelamkan saja kepalamu di adonan semen? Dia mengerucutkan bibir lagi. Ah, tak tahukah dia kalau pria di depannya ini sedang mati-matian tidak memakan bibir itu? Cukup, kau orang kedua yang mengataiku tentang ini. Ucap Zina sebelum menggembungkan pipi. Cekah, semua wanita di dunia ini berlomba-lomba mendapatkan perhatianku. Mereka bahkan dengan senang hati berbagi ranjang denganku. Kau bahkan tak tahu diriku. Lagi-lagi,
Gadis itu menggembungkan pipi, gemas, ingin aku mengumpat 5 bahasa. Ku tarik gadis itu dengan sekali sentakan. Sedetik kemudian, tubuhnya sudah ada dalam pangkuanku. Ku hapus jarak antara kami. Manis, kulumat bibir ranum yang menggodaku. Sejak tadi, sial, kenapa gadis ini manis sekali? Dia masih mengatupkan bibir, tak memberi celah. Lalu, terpaksa ku gigit sedikit bibir bawahnya. Saat gadis itu membuka sedikit mulutnya, ku perdalam ciuman di bibir itu. Baru kali ini aku merasakan sensasi berbeda. Seperti ada jutaan kupu-kupu di perutku. Saat menyentuhnya, ciuman ini sangat lembut, manis. Damn it. Gadis itu menggigit bibir bawahku hingga berdarah. Sina mendorongku, lalu berdiri menjauh. Napas kami terengah-engah. Kulihat dia memalingkan wajahnya yang memerah sambil sesekali merapikan anak rambut yang sedikit berantakan. Apa yang kau lakukan? Kadal mesum, teriaknya seraya mengarahkan telunjuknya padaku. Mata bening itu membulat sempurna. Kau mencuri ciuman pertamaku. Bodoh, ciuman pertama, maaf. Lagi pula kau yang memancingku. Aku terkekeh pelan, menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Kau, bodoh, 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 teriaknya histeris. Gadis, itu masih dengan muka memerah, mendekati meja di samping sofa. Disambarnya tas punggung dan ponsel miliknya, lalu bergegas keluar dari ruangan setelah membuat tato baru di pipi kiriku. Lebam. Shit, pukulannya keras. Gadis itu masih menangis sesenggukan memikirkan nasib buruk apa yang menimpa sahabatnya. Semalam, Gisela langsung menghubungi Aleri. Ia hendak melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Tapi Alerik menolak keras. Dia khawatir akan keselamatan adik bungsunya itu. Kini, mereka sedang menunggu kabar dari Zina. Alerik bahkan sudah menghubungi beberapa teman dan orang kepercayaannya untuk mencari Zina. Lalu tiba-tiba, terdengar seseorang menekan tombol password untuk membuka pintu apartemen. Baik Alerik maupun Gisela berhambur menuju pintu masuk. Di sana, Sina berdiri dengan rambut berantakan. Gisela langsung memeluk gadis itu. Tangisnya pecah lagi. Hentikan. Gay, aku lapar. Sebaiknya kau berikan aku makan sebelum aku mati kelaparan. Tutur Sina malas. Gadis itu merasa tubuhnya remuk. Dari semalam, dia memang belum cukup beristirahat. Apalagi perutnya sudah lama tak terisi. Alerik mengamati sikap adiknya. Seperti tak terjadi apapun. Gisela masih tak melepaskan pelukannya. Gadis itu memang cengeng. Begitu saja dia bisa nangis semalaman. Apa yang terjadi? Sina, apa kau baik-baik saja? Tanya Alerik menuntut penjelasan sang adik. Pria itu berusaha menenangkan Gisela, lalu menuntun Sina ke ruang tamu saat pelukan. Gisela terlepas. Sina menyedihkan bahu. Aku sedang tak baik-baik saja. Erik, aku sangat butuh makanan sebelum memejamkan mataku. Alerik mulai gemas. Tatapannya tak beralih. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Sina malas sebenarnya jika harus membahas hal itu. Siapa yang menculikmu? Sina menelan ludah. Tiba-tiba lidahnya keluh. Jika sampai seserius ini, kakak, lelakinya itu pasti sangat khawatir padanya. Ini salahku. Erik, aku yang mencari masalah dengannya. Jadi siapa? Alerik memotong perkataan Zina. Gisela tiba-tiba terbelalak. Ini tak ada kaitannya dengan Alexis Thompson. Bukan? Gisela menyela obrolan kakak adik tersebut. Alerik terkejut. Alexis Thompson, apa yang dilakukan si brengsek itu padamu? Cina, jawab. Alerik terkejut mendengar nama Alexis ada kaitannya dengan penculikan adiknya itu. Pasalnya, Alerik tahu betul siapa Alexis.
Pria itu memang terkenal sering berhubungan dengan banyak wanita di kalangan atas. Selain banyaknya berita yang beredar, Alaric juga menjalin kerjasama dengan perusahaan keluarga Thompson. Sina tersenyum kikuk menyadari dua pasang mata sedang menginterogasinya. Akhirnya dia nyengir. Jangan khawatir, kami hanya bicara secara baik-baik kok. Sambil cium-cium dikit sih, batinnya. Seketika mukanya memerah mengingat Alexis melumat bibirnya lapar. Masih terasa, Gisela maupun Alaric menyipit melihat sikap Sina yang tiba-tiba kikuk. Kenapa mukamu? Tanya mereka bersamaan. Sina memijit-mijit hidungnya, memilin-milin ujung bajunya. Berusaha bersikap biasa. Memang mukaku kenapa? Gisela maupun Alaric semakin memicingkan mata menatap Sina. Sina yang ditatap penuh intimidasi seperti itu berkeringat dingin. Segera, dia beranjak berlari ke kamarnya, lalu mengunci pintu dari dalam. Gadis itu menggerutu karena perutnya ngajak perang. Dan sekarang, karena interogasi itu dia gagal makan untuk kedua kalinya. Mampus. Tubuh gadis itu terasa sakit karena lelah. Enggan sekali untuk mandi, ia merebahkan tubuh di kasur dengan kasar. Ah, tempat paling nyaman. Sebuah notifikasi pesan masuk terdengar dari ponselnya. Darim, handsome, apakah kau sedang tidur? Nona, kau pasti memimpikanku. Kan, jangan lupa. Ganti rugi dimulai besok. Persiapkan dirimu. Itu isi pesannya. Sejak kapan si bodoh itu mengotak-atik ponselku? Mata. Sina melotot melihat caller ID untuk Lexus. Sudut bibirnya terangkat. Percaya diri sekali dia. Mister, arogan.